Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratan Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyil mursalin wa quli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masih belajar tentang mustahadoh dan kita masih pada kategori yang pertama, mubtadi'ah mumayyizah, seperti yang pertemuan sebelumnya. Perempuan yang pertama kali mengalami haid, kemudian dia keluar darah lebih dari 15 hari dan darahnya memenuhi syarat tamyiz. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang darah yang keluar dari lebih dari 15 hari tapi keluarnya terus-menerus. Jadi setiap hari darahnya keluar. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya darah yang dia keluarkan itu terputus-putus? Hari ini keluar, besok tidak. Hari ini keluar, besok tidak. Apakah hukumnya masih sama seperti yang kemarin? Darah kuat dihukumi haid, kemudian darah lemah dihukumi istihadah. Apakah seperti itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Mubtadi'ah mumayyizah dengan darah terputus-putus, ketentuannya adalah yang dihukumi haid adalah darah kuat yang ada pada masa 15 hari bersamaan dengan darah lemah atau berhentinya darah. Jadi selama masa 15 hari itu darah kuatnya berapa? Itulah yang nanti dihukumi haid besertaan dengan darah lemah dan berhentinya darah asalkan masih dalam lingkup 15 hari. Contoh, dia keluar darah selama 28 hari. Kita pakai contoh yang ada di buku, ya. Darah hitam atau darah kuat, katakanlah warnanya hitam. Kita juga bisa membayangkan ini warnanya merah, misalnya, ya. Merah berarti biar kuat nanti kombinasinya dengan coklat. Kalau sekarang kita mau pakai darah hitam sama darah merah. Jadi kalau hitam gandengannya merah, yang lebih kuat adalah darah hitam. Nah, dia keluar darah hitam 1 hari, kemudian darah merah 1 hari, kemudian keluar lagi hitam 1 hari, kemudian keluar lagi darah merah 1 hari. Nah, kemudian darahnya berhenti. Nah, ada berhenti di sini. Kalau yang tadi, kalau yang pertemuan sebelumnya itu darahnya terus-menerus keluarnya. Kalau yang ini ada berhentinya. Berhenti 3 hari, kemudian keluar lagi darah hitam selama 1 hari, kemudian keluar darah merah selama 20 hari. Keluar darah hitam 1 hari karena dia rajin mencatat, dia disiplin dalam mencatat warna darah. Darah hitamnya 1 hari, atau mungkin kita bisa pakai kombinasi merah coklat, ya. Merahnya 1 hari, kemudian coklat 1 hari, merah 1 hari. Nah, darah hitam 1 hari, darah merahnya 1 hari, keluar lagi darah hitam, besoknya berganti warna lagi menjadi merah 1 hari, kemudian bersih 3 hari, tidak ada darah 3 hari, keluar lagi setelah 3 hari, keluar lagi darah hitam 1 hari. Setelah itu darah berganti warna menjadi merah selama 20 hari. Nah, total semuanya adalah 28 hari. Berarti dia mengalami istiadah karena keluarnya lebih dari 15 hari. Kalau seperti ini, bagaimana perincian hukumnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum darah merah, ini yang ada darah kuatnya, darah hitam, ini ada 8 hari. Nah, tidak lebih dari 15 hari.
maka yang dihukumi haid adalah darah hitam yang ada dalam lingkup 15 hari atau darah kuat yang ada dalam lingkup 15 hari besertaan dengan bersih atau suci dan darah lemah yang ada di dalamnya. Dalam kasus ini, maka yang dihukumi haid adalah 8 hari. Termasuk darah merah, termasuk juga berhenti di sini, itu semuanya dihukumi haid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk darah lemah atau darah merah selanjutnya yang keluar terus menerus, ini dihukumi istihadah. Nah, lalu bagaimana kalau dia saat berhenti ini sudah sholat? Misalnya oh ternyata darah saya berhenti, saya sholat. Nah, setelah dia sholat 3 hari ternyata darahnya keluar lagi, maka sholat yang di sini tidak apa-apa, dia tidak berdosa karena memang pada zahirnya dia tidak mengeluarkan darah. Lalu bagaimana kalau dia sudah puasa di sini? Apakah puasanya sah atau apakah puasanya ini nanti tetap harus diganti? Nah, kita kembali ke pelajaran sebelumnya. Ada 2 kaul. Kalau mau ikut kaul Sohbi, maka puasa yang di sini tidak sah. Dia harus tetap menggantinya. Jadi hutang puasanya tetap 8 hari. Kalau dia ikut kaul talfek, maka yang berpendapat kaul talfek itu yang berpendapat puasa di hari berhenti ini hukumnya sah. Jadi dia tidak perlu mengganti di 3 hari ini. Puasanya cukup diganti 5 hari. Sampun. Contoh lagi. Ada seorang perempuan yang keluar darah selama 27 hari. Selama 27 hari. Berarti dia mengalami istihadah karena darahnya keluar lebih dari 15 hari. Nah, dengan perincian darah yang selang-seling. Sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah. Seperti itu terus. 1 hari hitam, 1 hari merah, 1 hari hitam, 1 hari merah, 1 hari hitam, 1 hari merah, 1 hari hitam, 1 hari merah selama 14 hari. 1 hari hitam, 1 hari merah, 1 hari hitam, 1 hari merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berselang-seling antara darah kuat dan darah lemah selama 14 hari. Nah, setelah itu darahnya berhenti 2 hari. Nah, kemudian keluar lagi merah selama 13 hari. Selama 13 hari berarti totalnya 29 hari. Totalnya 29 hari. Yang 14 hari selang-seling hitam merah, kemudian berhenti 2 hari, kemudian keluar lagi merah selama 13 hari. Nah, kita kembalikan kepada kaidah bahwa yang dihukumi haid adalah yang ada darah kuatnya selama masih dalam masa 15 hari. Seperti ini, maka yang dihukumi haid adalah 14 hari ini. Yang dihukumi haid adalah semua darah hitam, semua darah kuat, darah lemah, dan berhenti yang masih ada dalam lingkup 15 hari. Maka dalam kasus ini yang dihukumi haid adalah 15 hari, adalah 14 hari. Kok 2 harinya enggak? Karena 2 harinya sudah di luar hari ke-15 dan memang dia tidak ada darah, jadi tidak dihukumi haid. Nah, untuk kategori nomor 2 mubtadi'ah ghairu mumayyizah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.